Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kali ini saya akan sampaikan tentang pembagian fase zaman dalam Islam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian. Atas izin Allah ia tetap ada. Lalu, dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada. Dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu, dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan yang zalim. Ia juga ada. Dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu, dia akan mengangkatnya jika dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan diktator yang menyengsarakan. Ia juga ada. Dan atas izin Allah akan tetap ada. Selanjutnya akan kembali ke khilafah yang mengikuti manhaj kenabian." Beliau kemudian diam. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. Demikian penjelasan singkatnya. 1. Zaman An-Nubuwah, zaman Nabi. Di zaman inilah kejayaan Islam berlangsung. Islam dapat menguasai 2/3 dunia. Sebelum zaman ini, dunia berada pada zaman Umayyah, Jahiliyah, di mana banyak terjadi pelacuran, kekerasan, penindasan, dan sebagainya. Rasulullah SAW ditugaskan untuk memperbaiki zaman tersebut. 2. Zaman Khilafatun ala minhaj an-nubuwah. Zaman para sahabat. Di zaman inilah, para sahabat menggantikan posisi, atau lebih tepatnya melanjutkan dakwah Islam setelah Rasulullah wafat. Masa ini berlangsung sekitar 30 tahun, jika dihitung dari masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai dengan Hasan bin Ali mengundurkan diri, pada bulan Rabiul Awal, tahun 41 Hijriah. 3. Zaman Mulkan Adan. Zaman penguasa menggigit. Ditandai dengan berdirinya 3 khilafah Islamiyah atau kerajaan Islam besar, yakni: pertama, dinasti Bani Umayyah. Adanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dari dinasti Umayyah. Terkenal sebagai pemimpin yang adil, bersahaja dan dicintai oleh rakyatnya. Kedua, dinasti Bani Abbasiyah. Adanya Khalifah Harun al-Rashid, dari dinasti Abbasiyah, meraih puncak kejayaan Islam. Di masa Khalifah Salahuddin al-Ayyubi, umat Islam berhasil merebut kembali Baitul Maqdis atau Yerusalem dari pasukan salib. Ketiga, Kesultanan Turki Utsmani. Dalam kitab sejarah dunia barat dikenal dengan The Ottoman Empire, yang menguasai dunia selama 13 abad. Seperti disampaikan Rasulullah, fase Mulkan Adan, atau penguasa menggigit ini, karena sejatinya mereka tetap memegang kuat ajaran Al-Quran dan Sunnah. Namun kerap terjadi fluktuasi kekuasaan dan keadilan. Banyak terjadi perebutan kekuasaan. Meskipun disebut khalifah, tapi penerusan kekuasaan dilakukan secara turun-temurun. Hingga pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, atau 28 Rajab 1342 Hijriah, para pengkhianat Islam, atas nama kebebasan, yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Atatürk berhasil menjegal khilafah Ottoman. Sejak itulah umat Islam menjadi terpecah belah dan tidak memiliki kekuatan. Di zaman ini pula, kerajaan-kerajaan Islam menyebarkan dakwah di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan sebagainya. 4. Zaman Mulkan Jabariyah. Zaman pemimpin diktator. Di zaman inilah saat ini kita berada. Umat manusia dikuasai oleh banyak pemimpin diktator, yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Zaman ini ditandai dengan munculnya para pemimpin diktator setelah Perang Dunia Kedua. Banyak rakyat kecil yang ditindas. Hukum bisa dibeli dengan sangat leluasa. Perlakuan tidak adil.
dan masih banyak lagi. Keburukan zaman jahiliyah juga kembali muncul, seperti kemaksiatan dan penindasan merajalela. 5. Zaman khilafatun ala minhajan nubuwah. Kembali seperti saat zaman para sahabat. Di zaman inilah kelak kejayaan Islam akan kembali, dan sekaligus merupakan akhir zaman. Sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah disampaikan melalui baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kehidupan dunia akan diakhiri oleh hari kiamat. Namun sebelum hari pembalasan tiba, akan ada proses yang terjadi pada zaman ini. 1. Munculnya Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, andaikan dunia tinggal sehari, sungguh Allah Ta'ala akan panjangkan hari tersebut, sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku, namanya serupa namaku, dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan. Hadis riwayat Abu Daud. Dialah Imam Mahdi bernama Muhammad, dan ayahnya bernama Abdullah. Sebagaimana sabda Rasulullah, dia akan diutus saat umat Islam dipenuhi banyak perselisihan. Ketika kalian melihatnya, Imam Mahdi, maka berbayatlah dengannya, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Kemunculan Dajjal ditandai dengan banyaknya kemurtadan, dengan adanya bencana seperti wabah penyakit, kemiskinan umat manusia, dan kelaparan merajalela yang akan digunakan Dajjal untuk mempengaruhi umat manusia dengan dalih bantuan yang berbalas dengan kemurtadan. 3. Turunnya Nabi Isa alaihi salam, sekaligus sebagai pertanda besar kedua akan tibanya hari kiamat. Pada masa ini terjadi pertempuran antara dua pasukan, yaitu pasukan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam, melawan pasukan yang dipimpin oleh Dajjal. Nabi Isa alaihi salam berhasil membunuh Dajjal dengan tombak, lalu mengangkat tinggi-tinggi tombak itu, agar orang-orang yang selama ini percaya pada Dajjal dan menganggapnya sebagai Tuhan, menyadari bahwa sikap itu keliru. Rasulullah bersabda, Nabi Isa alaihi salam masih tetap tinggal di bumi hingga terbunuhnya Dajjal selama 40 tahun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya dan disolatkan jenazahnya oleh umat Islam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Az-Zahabi. Selanjutnya, kemakmuran akan terjadi di mana-mana hingga datanglah hari kiamat yang mengerikan. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.